Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah kefahaman kalian. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi KPK dan FPB, alangkah baiknya kalian membuka kembali ya channel YouTube Ibu Kreatif bersama Bu Nurul untuk melihat materi-materi yang terkait dengan KPK dan FPB, diantaranya faktor dan kelipatan persekutuan, dan bilangan prima. Bagaimana cara menentukan KPK dan FPB? Ibu akan memberikan ilustrasi sedikit untuk apa sih KPK dan FPB. Contoh penggunaan KPK dalam kehidupan sehari-hari yang paling seru pernah loh digambarkan dalam film Father of the Bride, yang jalan ceritanya bisa kalian baca di tulisan yang ada di layar ya. Kemudian untuk apa lagi KPK? KPK bisa dipakai untuk menentukan jadwal liburan, bisa juga untuk menghitung orbit planet, dan lain-lain. Lalu FPB untuk apa? Nah, FPB ilustrasi penggunaannya bisa kalian baca di layar. Bisa juga FPB dipakai oleh tukang jahit tuh untuk menentukan berapa potongan kain yang panjangnya sama apabila terdapat lebih dari satu warna kain. Nah, teman-teman, penggunaan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. KPK dan FPB membahasnya kita awali dari bilangan prima. Apa itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai faktor angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh angka 2. 2 perkalian yang hasilnya 2 adalah 1 kali 2. Tidak ada perkalian lain yang hasilnya 2, karenanya 2 adalah bilangan prima. 6. Perkalian yang hasilnya 6 adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Karena ada lebih dari satu perkalian yang hasilnya 6, maka 6 bukan termasuk bilangan prima. Nah teman-teman, apabila kalian masih lupa, silakan membuka channel YouTube Ibu yang membahas khusus tentang bilangan prima. Bilangan prima yang lain misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, Ibu yakin kalian bisa mencarinya sendiri ya. Faktorisasi prima adalah menguraikan sebuah bilangan menjadi perkalian-perkalian faktor prima. Inilah yang kita sebut dengan membuat pohon faktor ya teman-teman. Apabila kalian nanti menemukan bilangannya genap, disuruh membuat faktorisasi prima dari bilangan genap, maka bagilah bilangan itu dengan bilangan prima genap terkecil, yaitu dibagi 2. Apabila menemukan bilangan ganjil, maka bagilah dengan bilangan prima ganjil terkecil, yaitu 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, seterusnya 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menentukan faktorisasi prima dari bilangan 24. 24 genap atau ganjil? Genap, karena genap maka kita bagi dengan 2. Perkalian 2 yang hasilnya 24. 2 kali 12. Nah, yang sudah prima kita buletin. Nah, yang belum prima berarti masih harus dicabangkan lagi, dicari faktornya lagi. Perkalian 2, karena 12 genap ya, berarti harus kita bagi dengan 2. 2 kali berapa supaya jadi 12? 2 kali 6. Nah, 2-nya sudah prima, 6-nya belum. Selama belum prima, berarti masih harus kita cari cabangnya lagi. Perkalian 6. 2 kali berapa sama dengan 6? 2 kali 3. Apakah semua ujungnya sudah prima? Sudah ya. Nah, berarti FP atau faktorisasi prima dari 24 adalah perkalian-perkalian dari faktor primanya 24. Di situ ada angka 2, 2, 2, 3. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ada berapa duanya? 1, 2, 3. Boleh juga kita tulis sebagai bilangan berpangkat 2 pangkat 3. 2-nya ada 3 dikali 3.
Kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Sebetulnya ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menentukan KPK, tetapi di level 4 ini kita hanya membahas 2 cara ya. Cara pertama dengan kelipatan persekutuan, kalian semua sudah mahir karena di bab sebelumnya sudah dibahas. Nah, coba kita cek bagaimana caranya. Tentukan KPK dari 2 dan 3 dengan kelipatan persekutuan. Sebelumnya kita harus mencari dulu kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 berarti 2 ditambah 2 lagi 4, tambah 2 6, terus 8. Kalian sudah mahir semuanya pasti. 12 dan seterusnya. Sekarang kelipatan 3 dimulai dari angka 3. Ditambah 3 lagi 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15 dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3, maaf boleh dibetulkan ini adalah kelipatan persekutuan maksudnya ya. Ya, berarti angka yang sama yang ada di kelipatan 2 dan di kelipatan 3. Ada angka 6, ada juga angka 12. Kalau kita panjangkan lagi, ketemu lagi angka berapa? Ya, angka 18 ya, teman-teman ya. Oke. Jadi 6, 12 dan seterusnya. Maka KPK adalah angka sama yang paling kecil, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti berapa KPK-nya teman-teman? Ya betul, 6. Contoh kedua, tentukan KPK dari 12 dan 15 dengan kelipatan persekutuan. Oh, di sini sudah ada kelipatan dari 12 ya. 12, 24 dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas kelipatan dari 15. Kelipatan dari 15 adalah dimulai dari angka 15, 15, 30 tambah 15 lagi, 45 tambah 15 lagi, 60 tambah 15 lagi, 75. Apabila kalian tidak bisa langsung menemukan, boleh digunakan penjumlahan bersusun ya teman-teman. Dari atas dan bawah belum ada angka yang sama, berarti kelipatan 12 harus kita lanjutkan dulu. 24 ditambah 12 lagi adalah 36. Oh, maaf ini 6, ini 3 ya kan? Masih belum ada angka yang sama, berarti harus kita lanjutkan lagi ditambah 12 lagi. Berapa? 48. Masih belum sama, ditambah 12 lagi. Ya, 60. Nah, ini 60 baru kita temukan angka yang sama. Kelipatan persekutuan, maaf ini juga harusnya kelipatan persekutuan ya, dari 12 dan 15 adalah angka yang sama 60. Apabila kita lanjutkan lagi akan menemukan angka berikutnya ya 120 dan seterusnya. Maka KPK dari 12 dan 15 adalah angka yang sama yang paling kecil, yaitu 60. Karena kita mencari KPK berarti kalau sudah menemukan satu angka yang sama boleh berhenti ya kelipatannya ya, karena yang dicari adalah angka sama yang paling kecil. Berikutnya adalah menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Tentukan KPK dari 24 dan 36 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, berarti terlebih dulu kita akan membuat pohon faktor dari 24 ya. Tadi sudah dibahas di contoh sebelumnya. Jadi Ibu tinggal menyalin ya, 2 kali 12 ya kan di sini, 2 kali 6, kemudian 2 kali 3. Kita bulatin angka yang merupakan bilangan prima karena ini adalah sudah cabang terakhir yang tidak usah dicabangkan lagi ya. Berarti pohon faktornya berhenti kalau sudah menemukan semua angka prima. Kemudian kita buat pohon faktor dari 36. Karena 36 genap berarti perkaliannya adalah 2. 2 kali berapa sama dengan 36? Apabila kalian tidak bisa langsung menemukan, boleh menggunakan pembagian bersusun. 36 dibagi 2. 1 ya kan? 1 kali 2, 2 dikurang 3 dikurang 2 adalah 1. 1 turunkan angka 6. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16 sisanya 0. Oke, jadi hasil baginya adalah 18. Berarti di sini tulis angka 18. Apakah 18 sudah prima? Belum, karena belum prima berarti pohonnya masih harus bercabang lagi. Nah, berarti ini 2 ya, karena 18 itu genap. 2 kali berapa sama dengan 18? Iya, 2 kali 9. Apakah 9 sudah prima? Belum, masih harus dicabangkan lagi berarti. Karena 9 itu ganjil, berarti kita coba membagi dengan 3. Bisakah 9 dibagi 3?
Bisa kan ya? Yaitu 3 kali 3. Nah, sekarang semuanya sudah prima. Berarti pohon faktor ini sudah berhenti, tidak bercabang lagi karena semua cabangnya sudah merupakan bilangan prima. Untuk mencari KPK, kalian harus tuliskan dulu FP-nya dulu, faktorisasi prima dari 24. Berapakah angkanya? Kita tulis semua ya, dalam bentuk perkalian. 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. 2-nya ada 3, berarti ditulis 2 pangkat 3. Jangan lupa dikali 3. Nah, karena ini ada 3 kan ya. Sekarang kita tulis FP dari 36. 2-nya ada berapa? 1, 2. Kita tulis 2 kali 2, kemudian kali berapa lagi? 3 kali 3. Oke, 3 kali 3. Nah, kita tulis juga dalam bentuk bilangan berpangkat. 2 kali 2. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana menentukan KPK dari FP yang sudah ada? Menentukan KPK adalah mencari angka yang sama dengan pangkat yang paling besar. Nih KPK. Tuh, KPK itu serakah ya, dia maunya yang besar-besar. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, berarti yang akan kita tulis yang pangkatnya besar. 2 pangkat 3. Masih harus dikalikan. Angka yang sama lagi. Nah, 3 dengan 3 pangkat 2. Mana yang pangkatnya lebih besar? 3 apa 3 pangkat 2? Oke, 3 pangkat 2 yang akan kita tulis yang pangkatnya besar. Pokoknya KPK itu serakah, maunya banyak. Ya, angkanya yang diambil yang besar-besar. Angka yang tidak punya teman, kalau KPK nanti juga harus dikalikan. Oke. Nah, karena ini 2 pangkat 3, kita cari hasil akhirnya ya. 2 pangkat 3 itu tadi dari mana sih asalnya? 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2 ya kan? Kalau kita jabarkan 2 kali 2 kali 2 ya kan? 2 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 2 tadi dari mana 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu kalau kita jabarkan 3-nya ada 2. Berarti 3 kali 3. Nah, sekarang kita uraikan dulu. 2 pangkat 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Berarti 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Sekarang dikalikan. 3 kali 3 9. 8 kali 9 berapa? 72. Ya, jadi KPK-nya adalah 72. Nah, kita hapus dulu supaya rapi ya. 72 itu ya teman-teman KPK-nya ya, agak sulit sedikit, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah nanti akan mudah. Contoh berikutnya, tentukan KPK dari 25 dan 30 dengan pohon faktor. Sama seperti cara yang sebelumnya, kita cari dulu pohon faktor dari 25. Karena 25 itu ganjil, kita bagi dengan 3, tapi bisa nggak 25 dibagi 3? Nggak bisa ya, karena nggak bisa berarti kita bagi dengan 5. Perkalian 5 yang hasilnya 25 adalah 5 kali 5. Sudah prima belum? Sudah, karena sudah prima semua berarti berhenti sampai di sini teman-teman. Tidak perlu kita cabangkan lagi karena sudah prima. Oke, berikutnya kita cari pohon faktor dari 30. Karena 30 itu genap, maka kita bagi dengan 2. 2 kali berapa sama dengan 30? Betul, 2 kali 15. 15 sudah prima belum? Belum ya, karena 15 itu ganjil, kita bagi dengan 3. Bisa tidak? Bisa, kan 15 itu 3 kali 5. Nah, sekarang sudah prima semua belum? Sudah, karena sudah prima semua berarti pohon faktor itu sudah tidak bercabang lagi. Cabangnya sudah berhenti. Nah, seperti sebelumnya tadi kita tulis FP-nya dulu. FP, faktorisasi prima dari 25. Angkanya gampang ya. 5-nya ada 2. 5 kali 5 atau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat
5 pangkat 2. 5-nya ada 2. Nah, sekarang FP dari 30. Ada angka berapa saja? Oh, angkanya beda-beda ini ya. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. 2 kali 3 kali 5. Tidak ada yang kembar, berarti tidak perlu ditulis dalam bilangan berpangkat. Nah, sekarang mencari KPK. KPK dari 25 dan 30. Angka yang sama ambil yang pangkatnya tertinggi. Angka yang tidak punya teman ikut dikalikan. Kalau KPK begitu ya. Angka yang sama ambil yang pangkatnya tertinggi, sama-sama 5 tapi pangkatnya beda, berarti yang kita ambil adalah 5 pangkat 2. Angka yang tidak punya teman, angka 2, angka 3 tidak punya teman ikut dikalikan kalau KPK. Oke, berarti KPK-nya adalah 5 pangkat 2 kali 2 kali 3. 5 pangkat 2 kali 2 kali 3. Oke, 5 pangkat 2 berapa? Ya, 5 pangkat 2 tadi asalnya dari 5 kali 5. 5 kali 5. Boleh kita langsung lanjutkan kali 2 kali 3. Ya, kita kalikan satu persatu. 5 kali 5 25. 25 kali 2 berapa? Sudah langsung bisa menemukan teman-teman? Ya, 25 kali 2 itu 50 ya. Nah, sekarang 50 kali 3. Nih, 50 kali 3. Perkalian dengan 0, simpen dulu nolnya. Kalikan 5 dengan 3. 5 kali 3 berapa? 15. Tadi 0 yang disimpan ada berapa? 1. Berarti tambahin 0, 1. Maka KPK-nya adalah 150. Teman-teman, sekian video pembelajaran dari Bu Nurul. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk materi faktor persekutuan terbesar akan dibahas di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.